Mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih. Pujian yang kami naikkan mengingatkan setiap kami bahwa kami sungguh perlu Engkau, kami perlu firman-Mu. Ciptakanlah ya Tuhan pada pagi hari ini dahaga dan lapar dalam hati kami, supaya kami boleh dikenyangkan oleh firman-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan Kau hadir tengah ibadah kami, dan kami boleh diingatkan bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kami, melewati berbagai situasi, naik turunnya pandemi ini, bahkan kehidupan ekonomi, kehidupan sosial kami sehari-hari. Kehadiran Tuhan memberikan jaminan dan penghiburan. Kami mohon Tuhan berikan hikmat ketika kami akan mendengar firman-Mu, ketika kami membaca, kami mohon Roh-Mu yang kudus membuka hati pikiran kami, sehingga kami boleh sungguh mengerti kehendak Tuhan, bagaimana kami harus hidup untuk memuliakan nama-Mu. Urapi hamba-Mu dan berkati setiap kami, baik yang ada di dalam gedung gereja maupun yang mengikuti secara online. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang terkasih. Selamat pagi. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 96 ayat 7 sampai 9. Kita secara khusus mendedikasikan minggu kedua ini untuk misi, untuk mendukung pekerjaan Tuhan di dalam misi gereja kita dan juga misi Tuhan dalam hidup kita secara pribadi. Kita akan bersama-sama melihat Mazmur 96 ayat 7 sampai 9. Demikian firman Tuhan, kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Saudara membaca ayat-ayat ini, mungkin saudara berpikir ini biasanya ayat digunakan untuk panggilan ibadah, ya, bukan misi. Kalau misi kan pergi begitu ya, pergi beritakan, ya kan. Tapi saudara sekalian, justru di sini kita melihat di dalam Alkitab, ibadah dengan misi itu tidak terpisahkan. Untuk apa kita bermisi? Misalnya ya, gereja kita punya cabang di Bengkulu. Untuk apa kita bermisi ke sana? Supaya di Bengkulu orang beribadah pada Tuhan. Kenapa kita mendukung misi di negara-negara lain? Misalnya ya, di kota lain. Supaya di situ, di tempat itu, nama Tuhan dipuji, ditinggikan, orang beribadah. Jadi kita melihat di dalam Alkitab tidak ada pemisahan antara ibadah dan misi. Orang Kristen yang beribadah haruslah juga seorang Kristen yang misioner. Karena dia bukan hanya ingin beribadah, tapi dia ingin di tempat lain, di dalam hidup orang lain, mereka juga beribadah. Nama Tuhan dimuliakan. Saudara sekalian, ada satu peristiwa yang saya yakin saudara tahu, mungkin juga sudah banyak yang nonton filmnya, yaitu tenggelamnya kapal Titanic. Saudara, ada satu fakta yang mungkin tidak banyak kita ketahui. Malam hari ketika kapal Titanic itu akan tenggelam, sebetulnya ada beberapa kapal yang dekat dengan Titanic. Paling sedikit ada 2 kapal. Yang pertama adalah kapal California yang jaraknya cuma 30 km. Satu lagi lebih jauh sedikit, kapal Carpathia 93 km. Saudara, kapal Titanic ketika dalam keadaan mau tenggelam itu mengirimkan sinyal radio. Distress begitu ya. Kami tenggelam, kami dalam kesulitan, tolong dibantu. Kapal terdekat tuh California sudah matikan radio mereka. Kenapa? Jam 10 malam pegawai tidur. Saudara sekalian, ini namanya rutinitas kerjaan. Ya, sudah sampai waktunya dia nggak mau tahu lagi, matikan radio. Jadi tidak kedengaran sinyal radio dari Titanic. Bukan cuma kiriman sinyal radio yang nggak ada jawaban. Kapal Titanic krunya itu melemparkan kembang api ya di tengah malam yang gelap itu kan kelihatan semua. Kru kapal California yang terdekat itu juga melihat. Tapi apa respon mereka? Ada kapal gila mana main malam-malam main kembang api. Saudara sekalian, mereka tidur. Kapal kembang api itu dan radio itu didengar oleh satu kapal yang lebih jauh, lebih kecil kalau tidak salah. Kapal Carpathia. Mereka datang ke lokasi Titanic. Kalau tidak salah memang 1.500 orang sudah mati tenggelam. Tapi mereka masih sempat menyelamatkan
700. Ya, yang sudah naik di kapal karet itu dipindahkan ke kapal Karpatia. Saudara, tapi ada satu yang sangat menyedihkan sampai hari ini. Ya, saya yakin kalau saudara dan saya menjadi kru kapal California yang terdekat, pasti tidak habis-habisnya kita berpikir, kalau saya berespon, saya nggak matiin radio, saya berespon waktu lihat signal di udara itu, berapa jiwa bisa saya selamatkan? Apa sih bedanya dua kapal ini, saudara sekalian? Yang satu ini masalah cara pikir. Kapal California itu krunya cara pikirnya cuman maintenance. Pokoknya saya taunya kerja dari jam sekian sampai jam sekian, habis itu saya matiin radionya. Ada signal, bukan urusan saya. Ini mentalitas maintenance. Di gereja ada sikap seperti ini juga. Sedangkan kapal Karpatia, saudara sekalian, itu punya pola pikir yang beda. Kami berada dalam sebuah misi. Nah, ini kita sebut dengan missional mindset. Ya. Kami di lautan gak cuma maintenance, betulin kapal, udah jamnya tidur, makan, dan sebagainya. Bukan. Tapi kami ada misi, kalau ada kapal lain yang perlu bantuan, kami harus bantu. Itu kode etik sesama kapal. Karena kalau kami kesulitan pun akan dibantu. Mereka selalu dalam pola pikir misi, saudara sekalian. Lautan itu ladang misi. Bukan cuma tempat kerja. Jadi kembali kepada firman Tuhan. Bumi ini bukan cuma tempat kita cari uang. Bumi ini bukan cuma tempat kita numpang lewat. Bumi ini adalah ladang misi. Keluarga bukan cuma tempat kita pulang ke rumah dan rileks nonton TV. Keluarga adalah ladang misi. Gereja bukan cuma tempat kumpul-kumpul kalau hari Minggu. Gereja juga ladang misi. Tempat kerja bukan sekedar kita mencari nafkah, juga ladang misi. Itu artinya orang yang punya mission mindset. Pikirannya itu misi, saudara sekalian. Dan itu yang membedakan dalam respon terhadap krisis. Dua kapal tadi, kita belajar di sini. Nah, saudara sekalian, bagaimana supaya kita bisa hidup tanpa penyesalan seperti kru kapal California yang sampai hari ini kalau masih hidup mereka nih, ya, atau mungkin anak mereka pasti masih hidup begitu kan ya. Kalau papa saya berespon malam hari itu, berapa orang dari Titanic bisa selamatkan? Itu penasarannya sampai Yesus datang kedua kali nggak akan selesai. Saudara, kapal itu 30 km, kapal itu besar loh. Kalau mereka kasih kecepatan tinggi, ya pasti lebih dari 700 selamat. Belum lagi disusul kapal berikutnya. Tapi malam itu mereka matikan radio. Karena mindsetnya bukan misi. Mereka cuma kerja di situ. Kalau udah waktunya kerja, saya matiin radio, saya nggak peduli ada kembang api atau ada signal. Saudara sekalian, kita tidak mau hidup dengan penyesalan kan? Karena Tuhan memang mengutus kita ke dalam dunia ini untuk sebuah misi. Kalau saudara dan saya sudah selesai misinya, nggak ada di dunia kita. Kita di sorga. Kenapa kita masih ada di dunia? Karena masih ada misi Tuhan bagi setiap kita. Apapun bentuknya, daya, dana, ya, dan doa dan sebagainya. Tapi ada beban misi yang Tuhan taruh di dalam diri setiap kita. Makanya belum selesai. Kalau kita itu sudah selesai, kita di sorga. Karena dalam Wahyu dikatakan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan, karena mereka boleh beristirahat dari segala jerih lelah mereka. Jadi kalau belum meninggal, masih hidup dalam dunia, berarti masih ada misi. Misi masih tetap berjalan. Nah, apa misi kita dalam dunia ini, saudara sekalian? Nah, bagaimana kita bisa punya pola pikir yang selalu ingat, we are on a mission. Kita ini ada dalam misi Tuhan. Saudara, misi kita di dalam dunia ini adalah misi Tuhan. Dan apa misi Tuhan di dunia ini? Soli Deo Gloria. Setiap kali kita tim pelayan berdoa, ya, sebelum pelayanan kita tutup dengan Soli Deo Gloria. Itu misi Tuhan. Kita pun dalam pelayanan selalu diingatkan, ini kita dalam misi nih. Saudara, misi Tuhan adalah supaya namanya dimuliakan. God's mission tujuannya adalah God's glory. Nah, itu misinya Tuhan. Ya. Tidak ada tujuan lebih tinggi daripada kemuliaan Tuhan. Maka tujuan misi haruslah juga kemuliaan nama Tuhan. Misi Tuhan adalah supaya namanya dimuliakan. Jadi bukan manusia, bukan apa yang dimuliakan, tapi Tuhan yang dimuliakan. Kembali kita baca Mazmur 96 ayat 7 tadi ya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa,
kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Jadi kalau ditanya tujuan Tuhan menciptakan kita apa sih? Untuk memuliakan namanya. Tujuan Tuhan menciptakan dunia untuk apa? Kemuliaan namanya. Tujuan Tuhan mengutus Yesus ke dalam dunia untuk apa? Keselamatan kita, pada akhirnya kemuliaan namanya. Supaya namanya dipuji dan ditinggikan. Karena dia begitu baik dan mengasihi kita. Tujuan Tuhan mengutus kita dalam misi. Menjadi saksi Tuhan. Menginjili untuk apa? Untuk kemuliaan namanya. Dan ini misi Yesus, saudara sekalian. Yesus berkata apa dalam Yohanes 12 ayat 28? Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Satu-satunya yang boleh muliakan namanya sendiri cuma Tuhan. Manusia nggak boleh. Kemuliaan itu maka disebut soli Deo Gloria. Hanya milik Tuhan. Satu-satunya yang boleh memuliakan namanya sendiri cuma Tuhan. Dan itu misi kita. Itu misi Yesus. Bapa, muliakanlah namamu. Tuhan berespon. Oh, itu misi. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Jadi berapa kali kita memuliakan Tuhan? Seumur hidup sampai selamanya. Itu misi, saudara sekalian. Ya. Maka misi kita memuliakan nama Tuhan dalam hidup kita. Dan memastikan melalui kita suku-suku bangsa memuliakan Tuhan. Itu misi. Bayangkan ada seorang yang menyembah berhala. Menyembah patung begitu ya. Mulutnya, lidahnya juga pasti memuji berhala begitu kan. Tuhan mengutus kita, kita beritakan Injil. Dia sadar, dia percaya. Roh Kudus bekerja, apa yang terjadi? Mulutnya stop memuliakan berhala. Mulai mulutnya memuliakan Tuhan. Itu misi. Itu penginjilan. Supaya di banyak tempat nama Tuhan dimuliakan. Supaya di banyak tempat orang mengenal Tuhan, beribadah kepadanya. Jadi misi penginjilan itu ujung-ujungnya adalah memuliakan nama Tuhan. Maka soli Deo Gloria. Maka ini poin pertama, saudara sekalian ya. Kita harus selalu ingat kalau bicara misi, tujuannya bukanlah sekedar wah kita punya gedung lebih besar atau kita punya ini punya itu. Tapi tujuan utama misi adalah memuliakan nama Tuhan. Khususnya di antara bangsa-bangsa. Saudara, sumber misi adalah Tuhan. Tuhan mengutus Yesus. Tujuan misi adalah Tuhan. Apa artinya memuliakan nama Tuhan? Satu kalimat yang sering kita dengar. Saudara, memuliakan nama Tuhan itu artinya dalam misi itu nggak boleh ada yang lain yang dimuliakan. Kita bukan tujuan misi itu memuliakan misionaris. Kita bersyukur untuk teladan mereka. Dan kita perlu mengajarkan kisah hidup misionaris juga ya kepada anak-anak kita. Tetapi mereka menunjuk kepada kemuliaan Tuhan. Bukan kemuliaan mereka sendiri, saudara sekalian. Dan karena tujuannya kemuliaan Tuhan, maka misi itu nggak dibatasi. Mau kota besar, desa kecil, dekat jauh, begitu kan. Ada satu gereja, ya kan, Tuhan percayakan misi di provinsi lain. Ada satu gereja Tuhan percayakan misi di kota sebelahnya. Ada satu gereja Tuhan percayakan misi di negara lain, saudara sekalian. Dimanapun itu, saudara sekalian, tujuannya adalah nama Tuhan ditinggikan. Jadi meskipun bukan saya yang pergi ke kota itu untuk jadi misionaris, tapi ketika saya berdoa, saya mendukung dengan dana, ya, dan saya juga dengan daya, begitu kan ya. Maka saya punya passion, ya, saya punya passion semangat untuk God's glory. Nah, itu saya punya hati untuk misi. Jadi memuliakan Tuhan bukan hanya tujuan misi, saudara sekalian. Itu tujuan hidup orang Kristen. Nah, apa bedanya? Ya, nggak bisa dipisahkan. Hidup kita adalah misi. Kita hidup karena masih ada misi. Kalau misi sudah selesai, kita nggak hidup di dunia ini lagi. Jadi life and mission itu bukan dua hal yang terpisahkan. Dia tidak bisa dipisahkan. Kita hidup karena masih ada misi. Kalau misi sudah selesai, kita hidupnya di sorga. Maka Paulus mengatakan apa? Dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya untuk kemuliaan Allah. Artinya, dalam hidup kita sehari-hari yang paling rutin, makan minum itu paling rutin. Makan minum itu rutin ya setiap hari untuk kemuliaan Tuhan. Misi tujuannya untuk
kemuliaan Tuhan juga. Jadi misi dan hidup sehari-hari yang rutin gak bisa dipisahkan. Orang gak bisa berkata, kamu bagian misi lah. Saya bukan bagian itu, saya hidup aja untuk Tuhan. Saudara sekalian gak bisa dipisahkan. Karena makan minum kita sehari-hari bekerja rutin pun itu bagian dari misi. Bagian kita juga mendukung misi Tuhan. Ada beberapa orang yang pergi ke ladang misi ya, bekerja long term di sana. Tapi seperti di gereja juga sama, dimanapun Jawa, di ladang misi juga terjadi ada konflik. Mereka pada sama-sama di sana untuk memberitakan Injil, memuliakan nama Tuhan, tapi ada konflik, ada perbedaan cara pandang, cara kerja. Konflik ini terus menerus terjadi sampai akhirnya tim misi itu berpisah. Pekerjaan misi itu terbengkalai. Pertanyaan saya, apakah itu memuliakan Tuhan? Tidak, misi itu tidak berhasil. Meskipun badannya sudah pindah ke sana, meskipun sudah dibentuk satu tim, tapi mereka tidak bisa sehati. Maka hidup Kristen dengan misi itu nggak bisa dipisahkan. Ketika mereka ke sana melayani sebagai satu tim misi, mereka mesti dalam hidup sehari-hari menunjukkan karakter Kristus untuk memuliakan nama Tuhan. Baru misi itu bisa berjalan. Kalau nggak, misi itu akan gagal, saudara sekalian. Ketika kita lupa aspek utama dalam kemuliaan Tuhan, maka misi itu tidak mungkin berhasil, saudara sekalian. Misi itu hanya tinggal sebuah kegiatan yang tanpa visi dan akan dengan mudah melenceng ya. Saudara, ada satu kisah yang menyedihkan ya. Ini organisasi Kristen asalnya. Namanya, tulis singkatannya YMCA tuh, saudara lihat ya. Young Men Christian Association. Ini terkenal ya. Ini fitness club Kristen asalnya. Jadi dibikin satu organisasi dengan satu misi menjangkau anak-anak muda melalui olahraga untuk kenal Tuhan Yesus. Anak saya juga dan keluarga saya juga berenang di gedung YMCA ini ya. Tetapi ada sesuatu yang terjadi. Mereka mengatakan, kita sepi ya kalau Kristen doang. Misi itu udah gak zaman sekarang. Jadi mereka katakan kita harus inilah ya. Tujuannya untuk kesehatan jasmani saja. Wah, saudara sekalian, sudah lupa aspek rohani, gak ada unsur kemuliaan Tuhan. Sekarang tinggal fitness clubnya doang. Apa yang terjadi, saudara sekalian? Mereka ganti logonya makanya. Ya, jadi Y. Yang dibesarkan bukan C-nya tapi Y-nya, saudara sekalian. Y itu yang. Orang muda kan senang yang begitu kan. Ya, YMCA-nya kecil di pinggir begitu kan. Dengan harapan, wah kalau kita tidak tonjolkan Kristennya, ini lebih bisa narik banyak orang. Salah mereka. Orang tua Kristen udah malas kirimkan anak ke sana, bukan Kristen lagi. Buat apa saya kirim ke sana? Wah, tiba-tiba anggota turun. Kemudian yang tersisa apa, saudara sekalian? Fitness club ya, gedung-gedung mereka juga sepi, apalagi pandemi. Mereka tidak bisa berkompetisi dengan fitness club yang lain. Yang pakai selebriti, pakai ini, penawaran, mereka nggak bisa. Akhirnya mereka kehilangan visi, kemuliaan Tuhan. Mereka cuma tinggal jadi fitness club, itu pun kalah bersaing. Saudara, kita dalam hal misi tidak bisa kompromi. Harus bersifat rohani untuk kemuliaan nama Tuhan. Aspek lain itu membantu, olahraga, ini itu. Tapi tidak pernah boleh mengambil yang utama. Ini contoh yang paling tragis. Apakah mungkin di masa depan organisasi ini bisa diselamatkan lagi? Kita tidak tahu. Tapi pasti harus banyak yang dibenahi, harus banyak air mata kalau mau kembali ke jalan yang benar. Orang-orang yang mindsetnya tidak Kristen tidak boleh duduk dalam kepengurusan. Mempertahankan itu lebih sulit, saudara sekalian. Ya, memulai itu gampang, mempertahankan visi itu sulit. Nah, ini yang terjadi kalau misi hilang. Yang menonjol Y-nya, yang-nya. C-nya itu, Christian-nya itu enggak, saudara sekalian. Jadi ingat, tujuan misi adalah memuliakan Tuhan. Apapun bentuknya, kita nggak pernah boleh lupa tujuan dan fokusnya. Yaitu God's glory, kemuliaan Tuhan, soli Deo gloria. Yang kedua, kita juga percaya keyakinan misi berdasarkan fakta bahwa Tuhan tidak bisa gagal.
Saudara, kenapa kita mau terus dukung misi ya? Misi gereja kita di Bengkulu, di mana apa. Kenapa? Karena Tuhan nggak bisa gagal. Dari mata kita, kalau ini terjadi berarti nggak berhasil. Itu terjadi berarti, wah, misi Tuhan gagal. Tapi kita melakukan misi bukan dari mata, tapi dari iman. Iman kita berdasarkan firman, bukan membabi buta. Tuhan tidak pernah gagal dan Tuhan tidak bisa gagal. Misi Tuhan pasti mendapat hambatan. Kenapa? Karena Yesus mengatakan satu perumpamaan, di mana Tuhan menabur gandum, di situ musuhnya yaitu iblis menabur lalang. Luther juga pernah berkata, di mana Tuhan mendirikan kerajaannya, di situ iblis juga mendirikan kerajaannya. Misi adalah sebuah peperangan rohani, pasti ada hambatan. Apa hambatan misi, saudara sekalian? Secara ini yang kita tahu ya, bisa datang dari pemerintah, mengeluarkan peraturan atau keputusan yang menghambat gereja. Pemerintah. Bisa juga dari orang-orang yang melarang ibadah, mempersulit, mengintimidasi. Bisa, saudara sekalian. Bisa juga datang dari mana? Dari kemalasan orang Kristen sendiri. Bisa juga datang dari mana? Dari gereja yang suam-suam kuku terhadap misi. Misi. Apa itu misi? Saya ibadah aja fokusnya. Maka kita kembali ke Mazmur 96. Ibadah dan misi tidak bisa dipisahkan. Bahkan bisa datang dari mana hambatan itu? Dari ajaran sesat. Saudara sekalian, tapi anehnya ya, pengajar-pengajar sesat ini kalau menarik orang itu lebih agresif daripada orang Kristen penginjilan. Luar biasa ya, mereka waduh tekun sekali. Nah itu, kita tuh kalah cepat dengan mereka. Entah dijanjikan apa mereka bisa begitu agresif ya, menarik orang. Ya tentunya kita tahu namanya ajaran sesat, segala cara dihalalkan. Tetapi meskipun misi Tuhan menghadapi begitu banyak hambatan, apakah misi Tuhan gagal? Tidak. Karena misi bukan misi kita. Misi adalah misi Tuhan, kita hanya ikut Dia. Dan misi itu bergantung pada sifat Tuhan yang berdaulat dan tidak bisa gagal. Maka saudara sekalian, meskipun kita melihat ada banyak ini ya halangan, ada banyak setback begitu ya kita sebutnya ya. Tapi misi Tuhan pada akhirnya tidak bisa gagal. Ada seorang yang saudara lihat tuh di tengah itu pakai kacamata hitam. Namanya Joyce Lynn. Itu perempuan ya saudara sekalian ya, Joyce namanya. Tapi memang kalau lihat sekilas ini kok laki semua begitu, hanya ada yang perempuan. Tapi dia seorang perempuan, dia di tengah sana. Itu foto yang diambil ketika dia melayani di Papua. Sebagai pilot pesawat misionaris, MAF, Missionary Aviation Fellowship. Saudara, dia ini asalnya dari Amerika. Keturunan Chinese ya, Joyce Lynn. Mendapat 2 gelar insinyur dari MIT. Jadi dia di MIT itu sekolah terkenal tuh, kalau nggak salah sekarang di ranking 2022 number 1 MIT. Seluruh dunia MIT. Itu dia dapat 2 gelar engineering ya, bidang insinyur saudara sekalian. Sudah dapat gelar, 10 tahun dia mengabdi di Angkatan Udara Amerika. Jadi bisa terbangin pesawat dia. Satu hari saudara sekalian, dia merasa ada panggilan. Saya dikasih pendidikan insinyur, saya sudah bisa terbangin pesawat, mengabdi di militer. Pesawat militer kan lebih sulit terbanginnya kan. Bisa begini-begini kan dibanding pesawat biasa. Saya ingin mengabdikan juga diri saya untuk menerbangkan pesawat ke pedalaman. Maka dia membaca saudara sekalian, di Papua itu membutuhkan pilot-pilot pesawat ya untuk menerbangkan barang-barang, Alkitab, obat-obatan dan sebagainya. Dia masuk sekolah teologi, dia menemukan info tentang pelayanan ini, lalu dia memutuskan untuk memberikan hidupnya sekian lama ini untuk menerbangkan barang-barang ke Papua ya, di dalam Papua. Dia berangkat ke sana, dia membantu menerbangkan barang-barang di Papua, khususnya waktu pandemi kemarin 2020 dia mengantarkan obat-obatan COVID dan suplai-suplai medis lainnya. Saudara, 12 Mei 2020 dia take off, berangkat jam 6.27 pagi. 2 menit 6.29 ada radio signal begitu ya, distress gitu ya. Tolong ini mesin pesawat kelihatan ada masalah. Setelah itu tidak terdengar radio lagi. Pesawatnya jatuh.
Dia meninggal. Mereka menemukan badannya itu di dalam bangkai pesawat begitu ya, sudah meninggal. Usia yang sangat muda, 43 tahun. Saudara, kalau baca berita ini ada orang pikirnya misi Tuhan gagal loh. Anak baik-baik begini, masa depan cerah, pekerjaannya bagus, income-nya tinggi, lulus dari MIT, kemudian juga pengalaman militer, punya hati buat Tuhan. Ini misi Tuhan gak gagal apa? Umur 43 dipanggil ini. Saudara, 2 tahun sebelum dia meninggal dalam misi, itu ada temannya bertanya, kamu ini masuk sekolah teologi, pakai acara terbangin pesawat segala, kamu gak takut mati? Kalau kamu mati gimana? Kalau kamu kecelakaan bagaimana? Saudara, Joyce sudah pernah tanya begitu sama teman dekatnya ya. Dia jawab begini, kalau saya sampai kecelakaan dan saya mati, berarti saya mati dalam misi menjalankan panggilan Tuhan. Misi saya selesai. Tidak ada penyesalan. Singkat cerita, 2020 dia dipanggil Tuhan dalam kecelakaan pesawat. Saudara, manusia melihat manusia yang gak kenal Tuhan ya. Aduh sayang ya. Usia masih muda, masih single. Punya gelar bagus, masa depan cerah. Begitu. Di ladang misi menerbangkan obat-obatan COVID seperti itu. Tapi kita orang Kristen gak lihat seperti itu kan. Saudara, ternyata kematiannya dalam usia muda itu menggugah begitu banyak orang sampai tanya begini. Kenapa orang punya gelar bagus, kerjaan bagus, mau tinggalin semuanya? Orang mulai tanya, yang gak Kristen juga tanya. Emang Tuhan Yesus Tuhan macam apa? Sampai layak menerima pengorbanan tanda kutip harga yang dibayar seperti itu. Semua itu terdiam. Bahkan ada teman-temannya yang mengatakan saya sudah suam-suam kuku selama ini. Joyce selalu ingatkan saya untuk selalu ingat Tuhan. Saya anggap sepi. Tapi setelah dia mati, saya tanya apa tujuan hidup saya. Dia bilang gak ada penyesalan kalau mati pun. Saudara sekalian, banyak orang justru digugah percaya. Lebih serius soal misi. Bahkan orang bukan Kristen berpikir, siapakah Yesus? Sehingga demi dia, orang melepaskan pekerjaan, melepaskan kehidupan yang normal, melakukan hal yang dari 1 juta gak ada 1 orang pun lakukan. Mau terbangin pesawat di Papua. Menggugah begitu banyak orang. Dan kalau saudara lihat di websitenya itu memang udah lama kan 2020. Itu komen-komen orang tetap ditinggalkan di sana, kita bisa baca tuh. Saya selama ini gak peduli Tuhan. Saya hidup buat diri saya sendiri. Tapi dengan apa yang Joyce lakukan dan kesaksian hidupnya, saya mulai serius sama Tuhan. Saya betul-betul bertanya apa tujuan hidup saya. Mana misi Tuhan gagal? Kisah ini, meskipun dia sudah meninggal 2020, dia di sorga sejak itu saudara sekalian. Tetapi kisah ini akan diceritakan puluhan tahun mendatang. Misi Tuhan gak bisa gagal. Meskipun pelayannya dipanggil, ya, pelayannya meninggal, misi Tuhan tidak bisa gagal. Kita bisa belajar dari sejarah gereja mula-mula. Orang Kristen berapa banyak dibunuh saudara sekalian? Banyak sekali. Diberikan makan ke singa, dibakar dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi dengan gereja? Tambah banyak. Itu keyakinan kita ya. Itu sebabnya kalau kita tahu Tuhan gak bisa gagal, itu bukan alasan kita untuk malas. Justru kita harus rajin dalam misi. Kenapa saudara sekalian? Karena kita tahu, kalau kita dukung dana buat misi, jerih payah kita gak sia-sia. Kalau kita pergi ke ladang misi, jerih payah kita tidak sia-sia. Kalau kita berdoa untuk misi, doa kita gak akan sia-sia. Karena Tuhan gak bisa gagal. Jadi apa yang kita investkan dalam kerajaan Tuhan, pasti berbuah. Tapi apa yang kita investkan nonton TV gitu ya 10 jam, film berseri begitu kan. Wah itu gak tahu buahnya apa saudara sekalian. Tetapi kalau untuk misi ada satu jaminan dari Tuhan, Tuhan tidak pernah gagal. Jadi kita tidak mau hidup sekedar hidup ya. Rutin dari hari ke hari, punya kerjaan, planning ini, planning itu. Kita mau punya pikiran, cara pikir, misi. Saya diutus. Kalau saya sudah selesai diutus, saya nggak di dunia ini lagi. Saya di dunia ini bukan kecelakaan, bukan kebetulan, bukan pas. Saya di dunia ini karena rencana Tuhan, saya diutus. Apa misi saya?
Saudara, kita bermisi di keluarga kita. Itu ladang misi. Kita diutus ke tengah keluarga, artinya kita bermisi di gereja kita. Kita diutus ke GKY Kelapa Gading. Apapun misi GKY Kelapa Gading, kita diutus juga membantu. Kita bermisi di tempat kerja kita. Karena nggak kebetulan kita dapat pekerjaan itu di tempat kerja seperti itu dengan pemilik atasan seperti itu. Kita diutus ke sana. Kita juga bermisi di pelosok yang jauh kalau Tuhan panggil. Dalam satu masa kita pergi ke sana, Tuhan mengutus kita. Jadi kita tidak mau hidup seperti kapal California ya, jangan maintenance mode begitu kan ya. Pokoknya saya tiap hari rutin aja begitu. Kita mau hidup dengan pola pikir kapal Carpathia. We are on a mission. Dan ada berapa banyak orang saya bisa selamatkan, ada berapa banyak orang bisa memuliakan Tuhan karena melihat hidup saya. Itu misi kita. Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dan passion hidupku ini adalah melihat nama Yesus ditinggikan. Nah itu misi saudara sekalian. Mau dia di penjara, mau dia nginep di rumah orang, mau dia dalam perjalanan di kapal, mau dia ketemu sama jemaat. He is always on a mission. Itu Paulus. Dan itu setiap orang Kristen juga. Saudara sekalian, yang ketiga kita percaya bukan hanya misi Tuhan tidak bisa gagal, tetapi hasil akhir dari misi adalah orang menyembah Tuhan. Mazmur 96 ayat 9 berkata, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Sekali lagi kembali kepada poin awal yang saya katakan tadi. Misi jangan dipisahkan dari worship, ibadah. Karena tujuan dari misi adalah supaya orang worship, supaya orang menyembah Tuhan ini. Dan seluruh bumi, saudara sekalian, menyembah Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Itu misi Tuhan. Kenapa sih Tuhan ciptain Adam Hawa? Supaya seluruh bumi ini full of His glory. Penuh kemuliaannya. Tapi ada dosa. Jatuh dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa. Kehilangan glory ya. Kehilangan kemuliaan Allah. Yesus mati untuk apa? Supaya manusia kembali hidup memuliakan Tuhan. Siapa manusia? Seluruh bumi, seluruh ciptaan memuliakan penciptanya. Kalau sudah sampai di titik itu, kita sebut mission accomplished. Misi selesai. Tapi kan di banyak tempat masih banyak orang berdosa. Masih banyak orang menyembah berhala. Masih banyak orang tidak peduli Tuhan. Misi kita belum selesai, saudara sekalian. Ini yang menjadi dorongan misi kita. Saya harus melihat di tempat di sekitar saya, di orang yang saya kenal, mereka memuliakan nama Tuhan. Bukan nyanyi buat berhala. Bukan nyanyi untuk uang. Mereka nyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu misi kita. Dan kita berdoa, Tuhan, biar bukan hanya Engkau dimuliakan dalam hidupku, tapi orang juga memuliakan Tuhan ketika melihat saya. Dan biar mata saya juga boleh melihat orang yang tadi yang memuliakan berhala, sekarang memuliakan Tuhan. Itu mission mindset, saudara sekalian. Karena hasil akhir misi adalah seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Seluruh bumi sujud menyembah Tuhan. Jadi kita nggak bisa memisahkan ibadah dari misi. Kita nggak bisa mengatakan, saya bukan tipe orang misi, saya orang ibadah setiap minggu. Enggak. Orang yang sungguh beribadah, orang yang misioner. Orang misioner sejati, orang yang ibadah. Karena dalam Mazmur 96 nggak dipisahkan. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Kalau bukan penginjilan bagaimana? Bisa penuh kemuliaannya, saudara sekalian. Orang tidak kenal Tuhan, ya kan? Nah, ketika kita beribadah, itulah hasil misi dari Tuhan. Karena Yesus datang, dia mati di salib, dia bangkit, itu misi berhasil. Kita sekarang sembah Tuhan. Kita beribadah seperti ini. Kita menyebut dan memanggil nama Tuhan Yesus. Dan kita memberitakan Injil, supaya di mana tempat pun nama Tuhan dipanggil, ditinggikan, dimuliakan. Maka saudara sekalian, misi Tuhan tidak bisa gagal. Dan satu visi dari misi yang kita harus ingat. Tujuan akhirnya. Yaitu hasil akhirnya di Filipi 2 ayat 10-11. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Dan yang ada di atas bumi. Dan yang ada di bawah bumi. Saudara bayangkan. Siapa yang nyembah Yesus? Yang di atas langit. Yang di atas bumi. Yang di bawah bumi. Mau orang mati, mau orang hidup, mau siapapun, bertekuk lutut itu. Dan ayat 11, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan
bagi kemuliaan Allah Bapa. God's glory. Misi tanpa kemuliaan Tuhan bukan misi. Misi itu harus untuk kemuliaan Tuhan. Karena hasil akhir dari misi adalah semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, kalau begini kan misi jadi jelas. Kita jadi jelas hidupnya untuk apa. Ketika pandemi mulai kira-kira tahun 2020, ada banyak berita mengatakan, wah, misi ini paling terpukul katanya. Dananya kurang. Gereja ini terpukul karena pintunya tertutup. Jemaat tidak lagi memberikan persembahan seperti dulu. Banyak orang mengatakan hal-hal negatif ketika pandemi baru mulai. Itu di berita-berita saudara sekalian ya. Ada saja yang menyebut hal seperti itu. Perjalanan misi berhenti. Gak bisa lagi ke desa ini karena ditutup semuanya. Pesawat tidak terbang. Mobil dibatasi. Kereta dibatasi. Memang saudara sekalian secara manusia pada waktu itu kelihatannya kok misi mengalami suatu penghentian ya. Tetapi justru kita melihat saudara sekalian, ketika misi secara fisik itu tertutup karena pandemi, secara online berkembang luar biasa. Dan bukan hanya itu. Ada satu pendeta ya, gerejanya ditutup memang ya karena pandemi di Inggris. Dan gerejanya itu isinya banyak orang tua saudara sekalian. Jadi biarpun nggak ditutup juga yang datang nggak banyak, Eropa kan. Tapi apa yang dia lakukan selama pandemi? Dia katakan gereja ditutup, orang dikunci di rumah. Apakah mereka tidak sadar mereka perlu Tuhan justru pada saat seperti ini? Maka dia diberi hikmat oleh Tuhan, apa yang dia bisa lakukan di semuanya ketika semuanya di lock seperti itu? Dia bawa Bluetooth speaker yang kecil, ya dia nggak besar-besar speakernya, cuman kecil saudara sekalian, kan kecil tapi suaranya besar kan. Dia mainkan lagu-lagu rohani. Itu speaker dia tenteng dari blok ke blok, dari gang ke gang ya. Ya, tetangga di rumah aja kan di lockdown soalnya kan. Waduh, mulai dengar ada apa nih musik rohani lewat. Setiap hari dia jalan pelan-pelan begitu ya. Kemudian bukan cuma pujian, ada doa di situ, keluar dari Bluetooth speaker. Orang mulai tertarik sampai setelah dia selesai ada orang berkata begini, besok-besok lakukan lagi dong. Kita di rumah begini ya, kita nggak tahu apa arti hidup kita di lock seperti ini. Tapi dengan musik-musik yang kamu mainkan lewat speaker itu, wah ada yang bilang, bulu kuduk saya merinding katanya. Saya tiba-tiba diingatkan, saya sudah lupa Tuhan selama ini. Saudara, tiba-tiba daerah situ ya, yang tidak peduli Tuhan, yang tidak pernah ke gereja, justru karena pandemi dan seorang hamba Tuhan yang bawa-bawa Bluetooth speaker keliling-keliling setel lagu rohani ini, orang mulai lebih ingat, lebih kembali kepada Tuhan. Saudara, orang berkata, wah pandemi akan menggagalkan misi. Tidak. Keyakinan kita adalah karena misinya Tuhan, bukan misi kita. Kita hanya hamba. Dan Tuhan tidak bisa gagal. Pandemi sekalipun tidak bisa menggagalkan Tuhan. Saudara lihat sejarah pandemi ya. Waktu gereja mula-mula ada pandemi yang hancur Romawi, Kristen tumbuh. Kemudian setelah Eropa jadi Kristen, ada pandemi, rumah sakit muncul. Rumah sakit dalam sejarah yang bikin orang Kristen. Sejarah nggak bisa dikutak-kutik. Konsep hospital itu muncul dari pandemi karena respon orang Kristen. Misi Tuhan dalam sejarah dihantam kiri kanan, hanya bisa maju, nggak bisa mundur. Karena itu kita tidak boleh malas. Kita harus rajin dalam misi. Kita percaya jerih payah kita dalam Tuhan tidak sia-sia. Maka saudara sekalian bawa pulang ya 3 hal ini yang kita belajar dari Mazmur 96. Ketika kita dalam minggu misi di gereja kita ini. Yang pertama, tujuan misi adalah memuliakan Tuhan. Enggak ada tujuan yang lebih tinggi dan enggak boleh lebih rendah dari itu. Oh, tujuan misi adalah supaya saya bisa kumpulin ini kok enggak. The highest goal harus untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan dasar keyakinan misi kita adalah bahwa Tuhan tidak bisa gagal. Maka persembahan saya, tenaga saya, doa saya nggak akan sia-sia. Karena Tuhan tidak mungkin gagal. Meskipun manusia katakan, wah pandemi bikin gagal. Kematian seorang pilot muda namanya Joycelyn bikin gagal. Tidak. Justru pekerjaan Tuhan tetap berjalan dengan baik.
Dan hasil akhir misi adalah supaya orang menyembah Tuhan. Sebabnya kita hidup setiap hari secara rutin memuliakan nama Tuhan. Dan jangan lupa, Yesus berkata, biarlah setiap orang yang melihat perbuatanmu yang baik memuliakan Bapamu yang di sorga. Mission accomplished. Biarlah Tuhan boleh pakai kita supaya dimanapun kita berada, nama Tuhan dimuliakan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih. Engkau adalah Allah yang bermisi. Engkau mengutus Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, dalam dunia ini untuk melaksanakan misi keselamatan, mati dan bangkit bagi kami. Tuhan, keselamatan kami adalah hasil misi-Mu. Misi yang tidak bisa gagal. Dan biarlah Tuhan, seluruh hidup kami adalah juga misi Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah kami boleh meninggikan nama Kristus, dan biar melalui mulut dan perbuatan kami, orang juga melihat dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, pakai kami boleh selalu ingat, dimanapun kami berada, termasuk di gereja GKY Kelapa Gading ini, kami diutus untuk sebuah misi. Dan kami percaya misi Tuhan tidak bisa gagal. Berikan kepada kami kerajinan, berikan kepada kami iman, dan kerelaan berkorban di dalam mendukung setiap misi yang Tuhan percayakan kepada kami dan gereja kami. Dan Tuhan, tolong supaya keinginan, kerinduan hidup kami ini tidak lain dan tidak bukan adalah melihat nama Yesus yang ditinggikan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan, pakai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.